Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jova Sidki, NIM 1903211000049 dari kelas Studi Kelayakan Bisnis A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan menyampaikan hasil riset saya mengenai usaha kecil tempe milik Panapi. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan profil usaha ini secara singkat, yaitu usaha ini didirikan pada tahun 1991 di rumah milik Panapi sendiri, yaitu terletak di Desa Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Usaha ini bertujuan untuk menghidupi keluarga dari Panapi sendiri. Sampai sekarang usaha ini masih terletak di rumah Panapi sendiri, menyatu dengan rumahnya. Lalu selanjutnya yaitu agenda pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas yaitu aspek teknis. Yang kedua yaitu aspek pemasaran dan pasar. Yang ketiga yaitu aspek manajemen dan operasi serta AMDA. Yang selanjutnya yaitu aspek finansial. Dan yang terakhir yaitu aspek sosial, budaya, dan juga ekonomi. Aspek teknis. Yang pertama itu ada perizinan. Perizinan dari usaha tempe milik Panapi sendiri sudah memiliki izin. Namun sayangnya surat izin usaha ini sudah hilang dan juga sudah lama dibuatnya. Belum diperbarui dan juga belum diganti mengenai surat-suratnya. Yang selanjutnya itu lokasi usaha. Lokasi usaha tempe milik Panapi sendiri terletak di rumahnya sendiri yang terletak di Desa Gebang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Luas dan besaran produksi. Luas tempat dari produksi tempe ini yaitu 6 kali 13 meter dan besaran produksi yang biasa Panapi lakukan yaitu sekitar 35 kilo tempe. Selanjutnya itu kualitas produk. Kualitas produk tempe ini sendiri dinilai dari apakah kacang kedelai tersebut dikupas kulitnya atau tidak pada saat pembuatan. Kalau dikupas itu akan menjadi tempe yang murni atau yang kualitasnya sangat bagus. Kalau kulitnya yang tidak dilepas itu akan menghasilkan tempe dengan kualitas jelek. Lalu tempe yang akan gagal diproduksi yaitu tempe yang tidak terbentuk jamurnya, dikarenakan biasanya itu ada kesalahan pada pemberian porsi ragi ke kacang kedelainya. Persediaan dan strategi produksi. Persediaan sendiri untuk bahan baku utamanya akan diperbarui atau di stok ulang setiap 1 bulan sekali. Itu bahan baku utamanya merupakan kacang kedelai, sedangkan untuk bahan-bahan lainnya itu mengikuti dari bahan baku utamanya sendiri. Strategi produksi. Untuk strategi produksi sendiri dari usaha tempe milik Panapi yaitu dengan mengoptimalkan jumlah produksi dari tempenya, yaitu hanya sekitar 35 kilo per harinya. Hal ini sudah diestimasikan dengan permintaan dari pelanggan yang tiap hari datang dan juga beberapa orang atau konsumen baru yang akan datang. Sehingga walaupun ada sisa dari hasil penjualan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu merugi. Karena usia dari tempe sendiri itu hanya tahan sekitar 2 hari sejak tempe ini benar-benar jadi. Lalu selanjutnya yaitu ada layout atau tata letak. Bisa dilihat sendiri di sini ada 3 pintu dan juga ada kolam, gudang, jembung cuci, jembung rendam, drum buat rebus dan juga rak tempe. Jembung sendiri merupakan sejenis drum yang hanya saja penamaannya berbeda. Jembung cuci itu untuk mencuci dari kacang kedelainya setelah direndam, dan jembung rendam yaitu untuk merendam kacang kedelainya setelah direbus. Dan drum buat rebus yaitu untuk merebus kacang kedelainya pada saat pertama kali ingin pembuatan tempe. Dan untuk rak tempe sendiri ini untuk menyimpan hasil-hasil tempe yang sudah dicetak dan menunggu untuk matangnya. Kolam sendiri di sini untuk menampung air untuk mencuci tempenya. Dan juga gudang di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari kacang-kacang kedelai yang akan diolah menjadi tempe.
Dari penerapan tata letak atau layout yang diterapkan oleh Panapi dalam usaha tempenya ini cukup bagus, karena penempatan dari tiap-tiap alat atau dari tiap tempatnya itu berurutan, seperti drum buat rebus, lalu nanti bakal ke tempat jembung rendam, lalu ke jembung cuci, dan ada kolam yang untuk kedekatan dengan jembung cuci dan juga jembung rendam, dan juga kedekatan rak tempenya. Hal ini sesuai dengan alur produksi dan juga tidak terlalu membutuhkan biaya perpindahan yang besar, sehingga memunculkan biaya yang baru pada biaya produksi tempe tersebut. Untuk proses produksi dari usaha tempe ini, yang pertama yaitu kacang kedelai akan direbus dalam drum untuk merebus selama 3 jam. Lalu setelah itu dipindahkan ke jembung rendam untuk merendam kacang kedelai tersebut selama 1 hari. Setelah itu, pada pagi harinya kacang akan digiling untuk memisahkan kacang kedelai ini dan agar terbelah menjadi 2. Dan selanjutnya yaitu kacang akan dicuci dan dibuang kulitnya, lalu akan diberi ragi. Selanjutnya, kacang akan ditiriskan selama 2 jam. Setelah 2 jam tersebut, kacang akan mulai dicetak dengan bungkus plastik dan dicetaknya menggunakan ancak. Setelah itu, kacang akan ditaruh di rak tempe dan menunggu selama 3 hari sampai dengan kacang tersebut siap untuk dijual. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi dari usaha tempe milik Panapi ini. Segmentasinya biasanya yaitu perempuan pada usia sekitaran 28 sampai dengan 55 tahun. Dan biasanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau juga sebagai pedagang sayur dan juga pedagang warteg untuk mengolah nanti tempenya menjadi orek biasanya. Dan untuk segmentasi ekonominya, biasanya dalam usaha milik tempe Pak Napi ini yaitu berada di kisaran menengah ke bawah. Lalu selanjutnya mengenai produk. Produk pada usaha tempe milik Pak Napi sendiri ini hanya produk tempenya saja, namun dengan berbagai ukuran atau varian bungkus pada usaha ini. Lalu harga per potongnya dari tempe ini yang paling kecil yaitu 3.000, dan juga ada satu lonjor yang panjang itu bisa dijual dengan harga 30.000. Selanjutnya itu promosi usaha milik Panapi ini sendiri hanya melalui mulut ke mulut atau word by mouth. Tidak ada promosi lanjutan karena usaha ini juga membuka lapak di pasar, sehingga promosi mereka menggunakan promosi offline. Lalu place atau tempat dari penjualan usaha tempe milik Panapi ini yaitu berada di pasar yang tidak jauh dari rumah milik Panapi sendiri, sehingga tidak memerlukan biaya perpindahan juga yang cukup dapat menyita dari biaya produksinya. Lalu mengenai pasar, permintaan dari tempe sendiri itu cukup tinggi dan penawarannya juga cukup rendah. Diketahui juga adanya tawaran ekspor tempe ke beberapa pengrajin tempe di sekitar daerah tersebut, namun belum mampu menyanggupinya karena permintaannya yang tinggi dan penawaran dari para pengrajinnya yang masih rendah. Lalu selanjutnya itu mengenai aspek manajemen dan operasi. Pada usaha tempe milik Panapi sendiri, dikarenakan tidak adanya sumber daya manusia lain yang ikut terlibat, yaitu hanya Panapi sendiri, jadi tidak ada SDM lain yang diberikan kompensasi berupa gaji. Panapi sendiri menggaji tiap harinya yaitu sekitar 50.000. Dan juga untuk perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian dan juga pelaksanaan pada produksi ini dilaksanakan langsung oleh Panapi. Panapi biasanya memulai produksi pada jam 12 siang dan juga biasanya melakukan pengendalian dari produk tempenya ini dengan melihat apakah tempe ini berhasil jadi atau tidak dengan porsi ragi yang sudah sebelumnya ditetapkan. Lalu lanjut kepada aspek AMDAL. Aspek AMDAL pada
usaha tempe milik Panapi sendiri diketahui belum ada. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan masih belum terolahnya limbah-limbah yang sepenuhnya dapat ditangani oleh Panapi, karena hanya beberapa limbah saja yang dapat disalurkan kembali untuk menjadi pakan ternak lele. Namun adanya limbah-limbah yang mencemari sungai atau kali di dekat rumah yang menyebabkan adanya bau-bau tidak sedap yang berdampak kepada warga sekitar. Aspek finansial akan dijelaskan tentang BP unit, BP rupiah, dan juga BC rasio. Untuk BP unit sendiri, yaitu usaha tempe milik Panapi akan mengalami BP pada titik dengan produksi 7.061 unit. Hasil ini diketahui dengan biaya tetap yang sebesar 4.406.000 dan juga biaya variabel per unitnya sebesar 2.376 dan harga jual per potongnya dari tempe tersebut 3.000. Dan selanjutnya itu BP rupiah sebesar 21.182.692.000. Dan untuk BC rasionya itu sebesar 1,3 yang menandakan usaha tempe milik Panapi ini sangat layak. Dan untuk BC rasionya dapat diketahui dengan membagi jumlah pendapatan per tahun dengan total biaya produksi per tahunnya. Jumlah pendapatan per tahun diketahui sebesar 223.200.000 rupiah. Dan juga total biaya produksi per tahunnya yaitu sebesar 163.526.000 yang menghasilkan 1,3 yang menandakan bahwa usaha tempe milik Panapi ini sangat layak karena BC rasionya lebih dari 1. Dan untuk BC rasionya dapat diketahui dengan membagi jumlah pendapatan per tahun dengan total biaya produksi per tahunnya. Jumlah pendapatan per tahun diketahui sebesar 223.200.000 rupiah. Dan juga total biaya produksi per tahunnya yaitu sebesar 163.526.000 yang menghasilkan 1,3 yang menandakan bahwa usaha tempe milik Panapi ini sangat layak karena BC rasionya lebih dari 1. Lalu selanjutnya itu mengenai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, aspek sosial. Aspek sosial pada usaha tempe ini yaitu memberikan dampak positif dengan terjangkaunya pelanggan atau konsumen yang khususnya dari tetangga-tetangga untuk membeli tempenya. Dan dampak negatifnya sendiri yaitu adanya pencemaran yang dilakukan ke kali yang menyebabkan bau tidak sedap dan dirasakan oleh warga sekitar. Lalu aspek ekonominya, usaha ini selain menguntungkan bagi Panapi sendiri dengan menghidupi keluarganya, usaha ini juga menguntungkan bagi para seperti pedagang sayur dan juga pedagang-pedagang warteg yang berlangganan di usaha tempe milik Panapi sendiri. Dan untuk aspek budaya, dari usaha tempe milik Panapi ini tidak mengaruhi budaya di lingkungan sekitar, dan sebaliknya pun di lingkungan sekitar juga tidak mempengaruhi dari usaha tempe milik Panapi sendiri. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.